Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue. Jadi gue ini kan udah sering ya ngebahas soal keyboard, dan keyboard-keyboard yang gue bahas itu adalah keyboard-keyboard yang sudah gue kurasi gitu bisa dibilang, dan gue cukup jarang ngebahas keyboard-keyboard yang harganya bener-bener budget banget. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas keyboard yang budgetnya itu cuma sekitar 300 ribuan. Tapi secara fitur dia ini menurut gue menarik banget, karena di 300 ribuan ini kita dapat keyboard yang hot swap 5 pin. Terus dia juga lewat 75%, punya knob juga, dan secara mounting dia itu mountingnya gasket mount, yang dimana di harga 300 ribu itu kayaknya masih nggak ada keyboard yang secara mounting dia gasket gitu, yang bisa memberikan tapping feel yang tentunya lebih enak daripada keyboard-keyboard Raymond. Dan keyboard ini baru banget di-announce kemarin, dan keyboard ini namanya adalah Ajas AK820. Nah, jadi secara desain bisa dibilang keyboard ini tuh bener-bener biasa aja sih sebenarnya menurut gua. Dia bener-bener kayak keyboard 75% exploded, knob biasa doang gitu ya. Ada logo Ajasnya di bagian bawah situ yang cukup minimalis, nggak ada yang terlalu mencolok kayak gimana banget. Dia ada LED di sebelah kanannya untuk indikator caps lock, win key lock, dan segala macam. Dan secara warna atau pilihan warnanya tuh dia ada beberapa. Yang pertama tuh ada yang versi monokrom, itu ada versi yang keycapsnya warna hitam sama putih doang, yang harganya itu di sekitar 329-an ribu. Dan satu lagi ada versi yang keycapsnya itu dual tone, ada yang warnanya white grey, cuma dibolak-balik doang. Ada dua versi, dan kebetulan gue pegang yang ini juga, dan dia tuh harganya cuma beda sekitar lebih mahal 50 ribu atau sekitar 379-an ribu. Itu udah dapat keyboard kayak gini, dan perbedaannya itu benar-benar total cuman di warna keycapsnya aja guys. Nah, selain itu untuk layoutnya sendiri, dia tadi udah gue bilang dia di 70% exploded. Jadi di bagian navigation cluster atau di arrow key ke kanan itu dia terpisah, dan di bagian F-row-nya itu dia juga terpisah. Dan keyboard ini bakal cocok buat kalian yang memang mencari keyboard yang punya F-row. Dan dia juga ada knobnya di bagian atas kanan yang bisa dicopot juga. Yang untungnya si knobnya ini tuh nggak terlalu menjorok keluar gitu, dan dia tuh cukup low profile, cukup sejajar lah sama keycaps yang ada di sampingnya. Secara build quality overall dia ini semua case-nya itu materialnya dari plastik, dan setelah gue coba bengkok-bengkokin dia nggak ada suara creaking sama sekali. Cuma memang setelah gue bengkokin dia masih bengkok, cuman bengkoknya ini masih pada levelnya GT65 Lite yang kemarin gue pernah coba. Dan dengan layout yang lebih besar daripada GT65 Lite, dia ini bengkok-bengkoknya tidak lebih parah. Karena kalau misalkan layoutnya lebih besar atau lebih panjang, itu gue expect kalau kita bengkok-bengkokin dia bakalan lebih bengkok lagi sih. Dan ternyata di sini nggak kayak gitu. Untuk keycaps yang versi dual tone ini tuh mereka pakai bahan PBT double shot menurut mereka, dengan profil OEM yang tembus LED. Gitu ya. Dan seperti yang kita semua tahu, secara kualitas kalau keycaps yang tembus LED otomatis dia secara bahan atau ketebalan harus dibikin lebih tipis daripada keycap BBT double shot yang biasanya, biar si LED-nya itu bisa nyalanya lebih terang. Selain itu dia ini menggunakan keycaps OEM profile karena si PCB-nya sendiri dia itu belum south facing guys, alias masih north facing. Dan daripada dipakai cherry profile dan nantinya bakal interference, sekalian komplain, jadi otomatis mereka pakai keycaps OEM profile biar typing feel-nya atau typing experience-nya lebih maksimal. Lanjut untuk switch bawaannya, di unit gue ini gue pilih yang versi Ajas Yellow, dan dia ada pilihan yang Ajas Red juga untuk yang versi dual tone. Dan secara feel si Ajas Yellow ini adalah switch tactile, yang dimana secara tactile ini dia bukan tipe yang light tactile kayak Gateron Brown. Dia ini lebih ke heavy tactile, tapi menurut gue nggak yang heavy banget gitu. Mungkin mirip-mirip kayak Jaywick T1, tapi menurut gue di sini lebih oke karena jauh lebih smooth dan tidak wobbly juga. Secara smoothness dia udah bagus, udah smooth dari bawaannya, dan dia juga secara karakter suara itu lebih ke arah high pitch gitu ya. Dan gue jujur suka banget sama switch Ajas Yellow ini. Cuma kalau misalnya kalian suka linear switch, kalian bisa lari ke yang Ajas Red aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak senang sama switch bawaannya, kalian selalu bisa ganti, karena si keyboard ini juga sudah hot swap 5 pin, yang pinnya ini atau soket hot swapnya sendiri tuh dia universal guys. Jadi bukan pakai OTMU removable kayak keyboard 300 ribuan yang lainnya gitu. Dan selain itu untuk si soketnya sendiri, jujur gue nggak tahu ini merek apaan, dan ini baru pertama kalinya gue ngelihat hot swap soket yang bentukannya kayak gini gitu. Jadi gue masih belum bisa ngasih testimoni kira-kira si soketnya bakalan awet atau enggak. Tapi setelah gue coba cabut pasang kurang lebih sekitar 6-7 kali ya, gue sempat cobain pakai NK Silk, dia bisa masuk di sini. Jadi untuk switch-switch yang lain, mau OTMU, mau yang Gateron, mau Cherry, mau switch apapun, dia bisa masuk ke keyboard ini. Selain itu untuk koneksinya dia itu wired only guys, menggunakan USB-C.
gitu ya. Dan ini menurut gue make sense karena harganya cuma 300 ribuan, dan kalau dibandingkan sama keyboard lain kayak si DIY Novice 84, gue sempet cek dia itu memang wireless, bisa dongle juga, kalau nggak salah bisa bluetooth, tapi dia itu barebone guys, nggak dapat switch, nggak dapat keycap. Sementara di AK820 ini dia harganya lebih murah tapi dapat switch, dapat keycap juga, dapat stabilizer juga, jadi bisa langsung dipakai doang. Jadi kalau misalkan di keyboard 300 ribu ini kalian yang full set ini kalian masih menuntut wireless, gue nggak ngerti lagi. Lalu untuk ngebongkar si keyboard ini caranya gampang, tinggal dibuka doang karena dia itu sistemnya cuma di clip, jadi tinggal di pray atau ditarik-tarik doang bagian top sama bottom case-nya, dan udah langsung bisa ngakses ke bagian dalam keyboard ini. Lalu untuk plate sendiri dia pakai material polikarbonat yang di bagian tengah-tengahnya itu dia ada flex cut-nya guys. Dan flex cut ini secara teori memang dia ini bisa memberikan typing feel yang lebih flex. Tapi karena si keyboard ini tidak punya flex cut juga di PCB-nya, jadi otomatis secara typing feel dia ini cuman ngasih typing feel yang lebih soft aja. Dibilang flex juga enggak sih menurut gua. Buat mounting style sendiri dia ini menggunakan mounting gasket mount, yang dimana untuk material gasketnya itu menggunakan material gasket silikon yang sistemnya itu kayak gasket shock gitu, kayak model-model yang ada di QK65 atau Luminki 75. Dan gue jujur lebih setuju sama tipe mounting atau material gasket yang dipakai di sini, karena kalau misalnya pakai poron gasket dia itu lama-lama bisa kempes dan compressionnya lebih tinggi. Sementara di sini dengan menggunakan gasket shock kayak gini, movementnya tuh jadi bisa mengandalkan si plate-nya, bukan material dari si gasketnya. Dan gue sangat apresiasi desain dari lift atau dudukan dari si gasketnya ini, karena susah banget untuk nyari keyboard yang under sejuta itu bisa menawarkan desain lift seperti ini gitu. Apalagi di keyboard 300 ribu awalnya malah gue skeptis banget keyboard ini beneran gasketable atau enggak, tapi ternyata setelah gue cek ya gue sangat appreciate untuk keyboard 300 ribu eksekusinya bisa baik banget, bisa di deliver sama aja. Lalu untuk sisi akustiknya di sini mereka kasih banyak banget, mulai dari paling bawah dia tuh ada kasih silikon case foam, lalu di bagian atasnya ada kayak foam lagi, lalu di bagian plate-nya itu udah dikasih plate mount yang bahannya EVA foam, lalu di bagian bawahnya ada EXPE sheet atau PE sheet atau PE foam biasanya kalau misalnya kalian lebih familiar, dan ada juga kayak semacam film gitu di bagian bawah dari si EXPE sheetnya, yang jujur gue baru temuin ada film kayak begini ditaruh di atas PCB, dan biasanya tuh gue lebih sering nemuin film ini tuh letaknya ada di bagian bawah dari si case-nya biar si PCB-nya itu nggak kontak langsung ke case-nya, terutama di keyboard-keyboard aluminium. Lalu buat karakter suaranya dengan kombinasi adjust yellow sama keycap yang profil bawaannya, si keyboard ini tuh bisa ngasilin karakter suara yang mengarah ke high pitch stocky gitu. Udah mulai agak klek dikit mungkin karena faktor si switch-nya gitu ya, dan dia juga suaranya sudah tidak hollow, jadi secara akustik si foam-foamnya ini udah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan secara tapping feel pun dengan desain flex cut-nya, dengan desain si gasketnya sendiri, di sini udah bisa memberikan tapping feel yang soft dan surprisingly nggak kompres sama sekali meskipun foamnya ini ada banyak banget gitu. Jadi gue sangat apresiasi dengan harga 300 ribu ini bisa mendeliver typing feel dan suara yang menurut gue udah cukup oke. Lalu buat stabilizer di sini mereka pakai stabilizer plate mount yang sudah preloop, dan surprisingly di unit gue setidaknya untuk bagian spacebar dan stabilizer pendek suaranya udah nggak ada yang rattle atau wobbly gitu. So far di unit gue aman, cuman balik lagi karena ini adalah stabilizer tuningan preloop atau bawaan pabrik, jadi bisa beda unit, bisa beda tuningan juga. Dan buat kalian penasaran sama suaranya, silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, buat kesimpulannya, Ajas AK820 ini memang nilai jual paling tingginya itu terletak pada harganya guys. Bayangin 300.000 gasket mount hot swap 5 pin
Terus switch-nya juga bagus menurut gue. Setidaknya di November 2023 ini gue rasa belum ada keyboard yang harganya segini tapi fiturnya sebanyak itu gitu. Dan paling kalau misalnya ngomongin soal kompetisinya, keyboard yang sebelumnya punya fitur kayak gini itu ada di GT 65 Lite. Cuman itu layoutnya 65% dan setahu gue harga juga lebih tinggi di 500 ribuan. Dan untuk yang layoutnya 75% itu ada CIY Novice 84. Tapi itu juga barebone doang. Jadi kalau misalkan di harga 400 ribu mau beli switch sama keycap, tentunya pasti bakal lebih tinggi lagi harganya. Ada yang udah full set tapi dia masih removable OTEMU, belum gasket juga. Itu ada Digital Alliance Mecha 8S dan gua rasa Ajas AK820 ini setidaknya di bulan November ini yang paling gila sih menurut gue secara fitur-fitur, secara tapping feel udah bisa deliver dengan baik, secara karakter suara kalau kalian demen suara Toki keyboard kalian bisa achieve di sini juga. Dan kalau kalian pengen keyboard ini lebih enak bisa tinggal ganti switch, ganti keycap, itu udah bisa dapetin tapping feel yang mungkin bisa lebih enak lagi sesuai sama selera kalian. Kualitas keycapnya cukup standar untuk harga 300 ribu, gue nggak komplain. Untuk build quality yang penting adjust ekspektasi kalian aja karena ini keyboard budget banget. Jadi ya menurut gue dengan harga 300 ribu fitur sebaik ini udah cukup bisa mengguncang pasaran keyboard di segituan. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Ajas AK820 ini. Sebelum biasa kasih tau gimana pendapat kalian di bawah dan sedikit bermanfaat. Follow semua social media kami di Instagram, di TikTok, join komen kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Kerangnya TKI, sampai jumpa di video berikutnya.